Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang mendengarkan video ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram lagi. Pada kesempatan malam ini, saya akan menceritakan mitos di Universitas Gadjah Mada atau UGM yang paling legendaris. Tahukah kamu kalau Universitas Gadjah Mada atau UGM memiliki beberapa mitos yang seram yang masih dipercaya hingga kini? Tidak tahu pasti asal usulnya, namun di sini kalian yang penasaran dengan 4 mitos tersebut, langsung aja ke mitos yang pertama. Mitos larangan berfoto di depan gerbang utama UGM. Ketika datang ke UGM, pastinya kamu akan melihat gerbang utamanya yang bertuliskan nama universitas tersebut. Bagi mahasiswa UGM, ada mitos paling menyeramkan. Mitos itu mengatakan bahwa bagi mahasiswa UGM yang berfoto di gerbang utama tersebut, maka ia akan berkutuk menjadi mahasiswa abadi di kampus tersebut. Menyeramkan bukan? Tentunya bagi mahasiswa UGM, mitos tersebut adalah mitos paling seram. Bayangkan kalau diri kamu dikutuk menjadi mahasiswa abadi. Tentu sangat ngeri bila mengalami hal tersebut. Mitos yang kedua, Mbah Rohana, si penunggu jembatan perawan UGM. Salah satu mitos horor di UGM yang cukup diketahui banyak mahasiswa ialah tentang sosok Mbak Rohana. Mbak Rohana sering menampakkan diri di jembatan perawan atau jembatan yang menghubungkan Fakultas Pertanian Kedokteran Hewan. Dikisahkan bahwa sosok Mbak Rohana merupakan mahasiswi yang tidak berhasil lulus lantaran terkendala pada saat mengerjakan skripsi. Ketika menampakkan diri, Mbak Rohana akan terlihat seperti perempuan berkerudung berjalan di jembatan perawan. Tak lama setelah ia menampakkan diri berjalan, Mbak Rohana akan melompat dari jembatan tersebut. Kronologi penampakannya itu sesuai dengan kronologi kematiannya, yakni bunuh diri dari jembatan perawan. Kalau salah satu di antara kamu menjadi mahasiswa UGM saat melihat sosok perempuan berjalan sendiri saat malam di jembatan perawan, waspadalah. Bisa jadi itu adalah Mbak Rohana. Mitos yang ketiga, Mbak Yayu, sang mahasiswa abadi. Kalau sosok Mbak Rohana sering muncul di jembatan perawan, maka ada satu sosok lagi yang cukup terkenal dan sering muncul di Fakultas Ekonomi, yakni sosok Mbak Yayu. Kisah Mbak Yayu tak jauh berbeda dengan Mbak Rohana. Bedanya Mbak Yayu ini lebih senior ketimbang Mbak Rohana. Menurut mitos yang telah beredar di UGM, dikisahkan Mbak Yayu merupakan mahasiswi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Saat menjelang masa semester akhir, Mbak Yayu mengajukan skripsi kepada para dosennya. Namun, proposal skripsinya ditolak oleh dosen-dosennya. Penolakan itu membuat Mbak Yayu stres dan hilang akal.
Akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari atas gedung Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Berdasarkan kisah itu, hingga kini Mbak Yayu menjadi mahasiswa abadi di fakultas tersebut. Mitos yang keempat, Menir Joseph, si penunggu Rektorat UGM. Satu lagi sosok yang cukup melegenda di UGM ialah sosok Menir Joseph. Sosok yang sering menampakkan diri di gedung Rektorat UGM ini berwujud pria Belanda dengan perawakan kurus tinggi. Sosok ini juga termasuk penunggu lama di UGM. Ia dikabarkan sudah sering menampakkan diri sejak tahun 1976. Dulu, Menir Joseph begitu sebutan para warga akademika UGM kepada sosok tersebut. Bergentayangan di beberapa tempat, ia sering terlihat di Fakultas Filsafat, Geografi, dan Psikologi. Saat ketiga fakultas itu masih melakukan perkuliahan di gedung pusat. Menurut mitos yang beredar, Menir Joseph sering sekali menampakkan diri, membuka tutup pintu gedung pusat dan bahkan suka membolak-balikan buku yang ada di gedung tersebut. Bagi sebagian besar karyawan yang bekerja di UGM, pastinya pernah melihat sosok Menir Joseph. Kisahnya mulai terkenal pada era 90-an. Kala itu ada dua orang mahasiswa Geofisika UGM yang tengah berinternetan di gedung rektorat. Saat keduanya tengah asik berselancar di dunia maya, tiba-tiba datang seorang pria tua duduk di sebelah mereka. Saat salah satu mahasiswa itu mengambil pulpennya yang terjatuh, ia melihat kaki dari pria tua itu tidak menampakkan di atas lantai. Lalu mahasiswa itu langsung pergi meninggalkan temannya dengan alasan disuruh pulang oleh keluarganya. Tak lama setelah ia pulang, mahasiswa itu mengirimkan SMS kepada temannya yang masih asik berinternetan. Ia memberitahukan temannya tentang alasan sebenarnya ia pulang. Membaca SMS itu, mahasiswa yang masih tertinggal di gedung rektorat itu berpura-pura menjatuhkan pulpen agar ia bisa memastikan bahwa kaki pria tua itu menampakkan di atas lantai atau tidak. Ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri, mahasiswa yang tinggal temannya itu pun kaget dan bersiap untuk pulang. Ia mencoba tenang dan merapikan barang-barang. Bahkan saat akan beranjak pulang, ia sempat pamit pada sosok pria tua itu. Tak disangka, si pria tua itu menjawabnya dengan berkata, "Udah malam, apa masnya sudah tahu?" Mendengar pertanyaan pria tua itu, si mahasiswa langsung lari terbirit-birit. Seram kan? Itulah 4 mitos yang ada di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menurut kalian seram atau tidak? Komen di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar tidak ada ketinggalan video-video baru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.